Salam sejahtera bagi kita sekalian. Berjumpa kembali dalam acara Tabura Injil Klasik Siapen Selatan. Kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan di saat ini. Pembacaan kita di saat ini terangkat dalam kitab Perjanjian Baru, yakni Injil Lukas pasal 21 pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami menaikkan segala puji syukur hormat dan sembah kami. Kalau sampai saat ini kami ada dan terus memberitakan firman Tuhan lewat program Tabura Injil Klasik Siapen Selatan. Semua itu karena kasih karunia-Mu bagi kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami akan belajar daripada firman-Mu. Ampuni setiap kesalahan dan pelanggaran kami. Sucikan dan kuduskan serta bentengi kami dengan darah Tuhan yang mulia, agar segala pelayanan kami lewat Tabura Injil Klasik Siapen Selatan mampu menjamah seluruh hati para pemirsa yang mendengar. Dan biarlah Roh Kudus memberikan pengertian, kekuatan untuk melakukan segala kebenaran firman-Mu. Karena kami adalah surat yang terbuka dan tertulis bagi nama Tuhan. Inilah kami Tuhan, ikat hancurkan segala kuasa dunia akan mengganggu kami. Dan hanya kuasa Roh Kudus yang membentengi kami hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan Alkitab dalam Lukas pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Judul pembacaan, persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, dari Lukas pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Tema perenungan kita adalah bukan soal jumlah, melainkan motivasi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, hal memberi selalu dikaitkan dengan motivasi tertentu. Dan motivasi pemberi menentukan arti dan kualitas pemberian tersebut. Dan setiap pemberi selalu memiliki motivasi. Ada yang karena punya kepentingan dan tujuan tertentu ingin mendapat sesuatu dari penerima. Tetapi ada juga orang yang memberi karena memang ia memberi dan berbagi dengan sesama tanpa mengharapkan sesuatu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan kita, Tuhan Yesus memberikan pelajaran tentang bagaimana Allah menilai pemberian kita. Yang pertama, pemberian seseorang ditentukan bukan oleh jumlah yang diberikan, tetapi oleh jumlah pengorbanan yang terlihat dari pemberian itu. Seringkali orang kaya hanya memberi dari kekayaannya. Ini tidak meminta pengorbanan, tetapi pemberian janda ini menuntut segalanya daripadanya. Ia memberi sebanyak-banyaknya yang dapat ia berikan dan dari semua yang ada pada dia. Yang kedua, prinsip ini dapat diterapkan pada segala pelayanan kita bagi Yesus. Ia menilai pekerjaan dan pelayanan kita tidak berdasarkan ukuran atau pengaruh atau keberhasilannya, tetapi berdasarkan kadar pengabdian, pengorbanan, iman, dan kasih yang tulus yang terlihat di dalamnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan kita
Tuhan Yesus menguji ketulusan dan totalitas janda miskin yang memberikan persembahan dengan kualitas hati yang murni. Memberi diri dan hidup kepada Allah sebagai ungkapan syukur atas anugerah hidup dan perlindungan Allah yang dialami. Janda ini memberikan dari kekurangannya dan dari apa yang ada padanya, bukan dari kelebihannya, atau bahkan ia memberikan dari seluruh nafkahnya. Ayat 4 membuktikan itu bagi kita sekalian. Oleh sebab itu, marilah kita belajar dari janda miskin ini dalam hal memberi. Memberi tidak sebatas kita berkelimpahan, sebab Allah selalu memberikan kasih karunia-Nya kepada kita setiap saat. Demikian hendaknya kita pun harus berbagi dan memberi kepada Tuhan, tetapi juga sesama yang membutuhkannya. Sebab semua yang kita miliki, ingat, semua itu berasal dari Allah. Dan hal yang paling utama dari kita sekalian, Allah mengingatkan kita bahwa yang terpenting dari segala kurban persembahan kita adalah motivasi yang mendasarinya. Bukan soal jumlah, melainkan motivasi. Selagi kita bisa memberi, dan jika ada kesempatan untuk memberi, memberikanlah yang terbaik demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau boleh memberikan kami kesempatan lagi untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami semua adalah manusia yang berdosa. Kami yang memberitakan ataupun yang mendengarkan, ketika kuasa Roh Kudus menyertai kami, maka kami akan sanggup memahami dan melakukan semuanya. Berkati dan lindungi kami, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Berkati kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu, tetapi juga hamba yang boleh memberitakan. Berkati program Tabura Klasis Injil Yapen Selatan untuk terus memenangkan banyak jiwa demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Ampuni kami jika kedapatan dalam hidup kami memberikan atas nama Tuhan dengan motivasi-motivasi yang salah dalam kepentingan-kepentingan dan harapan-harapan yang keliru. Tetapi ajarkanlah kami sebagai janda miskin ini Tuhan Allah, yang memberi dari semua yang ada padanya, yang memberi dengan segala pengertian bahwa semua berasal dari Tuhan, maka ketika kami memberi, kami tidak akan pernah berkekurangan. Ampunilah kami Tuhan, anugerahkanlah berkat, hikmat, kekuatan, kesehatan, dan jadikanlah kami penyalur berkat bagi orang lain, demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami Tuhan Allah, berkati Yapen dengan segala isinya, berkati GKI di tanah Papua, berkati negara Indonesia, berkati tanah Papua, dan berkati seluruh kehidupan kami. Sepanjang firman Tuhan diberitakan, jadikanlah kami pewarta-pewarta Injil-Mu. Selama firman Tuhan diberitakan, jadikanlah kami para pendengar yang setia, yang akan membuktikan kebenaran firman-Mu dalam tutur kata perbuatan dari hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah acara Tabura Injil Klasis Yapen Selatan di saat ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan, dukunglah kami dan terus saksikanlah kami lewat program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.